Ekonomi pasti terbangun. Rumah tangga harus dipulihkan. Jangan takut ya Bapak. Masa tua pasti datang. Jangan spekulatif. Dah? Orang yang kurus diberkati, yang gemuk juga diberkati. Itu selesai persoalan. Ong dongan nak kiningan tole mah. Mama Lester bohiop yang sama bela patan nabe. Puasa itong nga metutu betor subuti. Lo janai ho. Peturu mana dong ini. Ini lihat ada saatnya memang. Yang berikut, kita dipanggil keluar. Dari mana? Dari adat istiadat kita itu. Maaf, orang muda ini banyak takut menikah. Karena harus mengumpulkan uang banyak. Memang halak batakol luar biasa dong. Tumakot dodang maradat. Daripada dang marugam. Itu kan? Keluar dari pemahaman itu. Makanya sekarang menikah, sudah banyak saya lihat sekarang tokoh-tokoh adat berbicara. Bagaimana bikin adat itu singkat, padat, dan tetap berlangsung dengan baik. Akan menikah cepat-cepat sekarang. Tamu tidak ada banyak datang, sedikit suhinya pengnau pak tetap berjalan. Ini lihat, jadi jangan selalu lihat pandemi ini dari sisi negatif. Ini positifnya banyak. Orang Batak disadarkan dari adat yang panjang-panjang menjadi adat yang sederhana, tetapi tetap berjalan. Nggak bisa adat kita. Silakan melaksanakan budaya kita itu terus, tapi dalam desain yang lebih baru. Amin. Buah mangoli mah tahu nih? Iman itu mangoli na mana tahu nih? Ayo dong baju sagabelo jahita mabiar kita nasalilingon. Mak kalau menikah harus berapa sih dikumpulkan? Ya kalau di Balikpapan ini sekarang nak saya lihat orang-orang katanya harus habis 100 juta. Ma, saya pun dijual nggak ada 100 juta paling 90 aja. Nah, kita dipanggil keluar dari situ. Menjadi orang yang melaksanakan adat istiadat kita itu secara baru. Yang berikut. Kita dipanggil keluar. Dari bangsa parungut-ungut, pardadi, kepada orang yang mau bersyukur. Lihat pelajari bangsa Israel. Mendapat apa mereka di padang gurun ketika mereka bersungut-sungut. Tapi ketika mereka hidup dalam rasa syukur yang luar biasa, semuanya dicukupkan. Kan gampang merdadilah. Udah lama, gak tahu lagi aku ini. Di rumah ini sepertinya aku terus jadi korban. Mulai hari ini gak jadi anak mama lah aku. Itu dia mah mau jadi anak siapa kamu? Udah? Siapa yang gampang merdadi, gak dapat apa-apa itu. Saya selalu ambil contoh yang baik ini. Kalau anak-anak di kampung, dikasih makan, nangis-nangis, dicabut lagi itu nasinya. Toleh mak, gak usah kau makan. Yang informatif kau minum nih. Kalau mau dapat, syukuri. Lihat hidup Abraham itu. Sulit di padang gurun. Sulit dalam perjalanan nomaden. Tapi dia bersyukur. Dia terus membangun mesbah bagi Tuhan. Terpujilah Allah. Dan saya harus katakan, orang yang bersyukurlah yang memiliki ketahanan menghadapi apapun. Orang yang dimensi spiritualnya berjalan dengan baik, dia akan memiliki ketahanan dan dimensi sosial. Dia survive ketika ancaman dan tantangan yang bagaimanapun datang. Dia akan memenangkan itu. Hiduplah. Yang terakhir, ini secara gereja. Dan ini mungkin koreksi juga bagi gereja HKBP. Keluar, gereja HKBP dipanggil keluar. Mungkin selama ini kita sudah terjebak dengan rutinitas. Kita kaku dengan ibadah kita itu. Kita sibuk dengan peribadahan. Tapi tidak peduli lagi dengan yang di luar sana. Maka lihat, selama pandemi ini, aksi sosial banyak dilakukan oleh gereja. Terima kasih. Tapi maunya ini adalah roh yang terus digerakkan. Ini kenyataan yang harus dibangun secara terus-menerus. Gereja itu tidak menjadi gereja yang terus sibuk dalam ritus ibadah. Tetapi dia harus menjadi gereja yang berbuat. Seperti visi tadi. Menjadi berkat bagi dunia. Amin. Kita harus berlomba lakukan itu. Maka dalam pandemi ini juga tolonglah kita keluar. Kita harus menjadi saksi.
Lihat ketika new normal ini dibuka, maka banyak tempat menjadi klaster baru. Pasar, mall, restoran. Saya tidak mau sekali lagi kepada seluruh warga HKBP khususnya di distrik 27 Borneo ini, jangan gereja setelah dibuka menjadi klaster baru. Ini harus komitmen kita bersama. Saya tahu kamu rindu. Tapi bukan kerinduanmu. Setelah ibadah sini lalu kita berkumpul-kumpul baru berselfie-selfie. Tolong semua pelayan full timer HKBP memperhatikan ini. Kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi saksi. Amin. Kita mau terus ini persekutuan ini. Terus kita laksanakan. Lihat banyak yang terhalang saudara. Orang menikah pun sudah nggak menikah lagi beberapa bulan ini. Orang yang seharusnya naik sidi tidak naik sidi lagi tahun ini. Orang yang seharusnya harus dibaptis tidak lagi dibaptis. Sekarang ketika gereja ini dibuka kembali, ini komitmen kita bersama. Gereja ini harus menjadi saksi. Sekalipun kita berkumpul karena kita disiplin dengan protokoler yang ada. HKBP, sekalipun ibadahnya berlangsung, tapi jemaat HKBP adalah jemaat yang sehat karena berkat Tuhan. Amin. Nah saudara, ketika tema kita mengajak kita menjadi berkat, apa yang harus kita lakukan? Saya harus katakan, yang bisa menjadi berkat bagi dunia, yang bisa menjadi berkat bagi sesamanya adalah orang yang menyadari panggilan itu ada di dalam dirinya. Selama orang tidak menyadari bahwa dia dipanggil untuk itu, tidak akan mungkin jadi berkat dia. Maka sekarang sadari, apakah engkau dipanggil menjadi berkat? Amin. Leom manadihoi. Yang kedua, selama orang tidak yakin dengan pemeliharaan Tuhan, tidak mungkin dia bisa menjadi berkat. Ahama yau sugut, holan nasodo. Bagaimana saya mau berbagi? Tapi kalau dia yakin dengan pemeliharaan Tuhan, dari apa yang ada bagi dia itu harus dinikmati oleh orang lain. Yang ketiga, orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain adalah orang yang mau bersyukur. Angko seibo to mau lihat ibu pasu-pasu nih. Bagi orang yang tidak mau bersyukur masih kurang terus di situ. Tapi bagi orang yang tahu bersyukur, dari kehidupan rasa syukurnya itu, dia mau berbagi kepada orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, orang mau berbagi karena dia tahu hidupnya adalah hidup yang berkelimpahan. Karena berkat Tuhan yang dia terima. Maka kembalilah, lihatlah. Khotbah-khotbah kita selama pandemi ini sudah mengingatkan. Manusia adalah citra Allah. Tanggung jawabmu di dalam hidupmu membangun citra itu. Menjadi manusia yang terhormat bagi semua pihak. Yang kedua, cari sebanyak-banyaknya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nikmati, lalu bagikan. Khotbah hari Minggu itu. Keluarga yang bahagia. Saya katakan, rumah tangga orang percaya adalah peletak dasar bagi kekuatan masyarakat. Kalau keluarga kuat, masyarakat juga akan kuat. Maka saudara, kembalilah. Lanjutkan perjalanan hidup. Tuhan memanggilmu menjadi berkat. Sekali lagi, jadikan hidupmu menjadi berkat karena Tuhan sudah memanggilmu untuk itu. Amin.